Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Aulia dengan NIM 2405261 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana pendapat Anda tentang istilah pribumi dan non-pribumi dalam konteks Indonesia. Menurut saya, dalam konteks Indonesia saat ini, penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi justru lebih banyak menimbulkan perbedaan dibandingkan memperkuat persatuan. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, istilah pribumi dan non-pribumi sebenarnya muncul pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, serta pribumi. Pembagian tersebut bukan hanya sekedar klasifikasi biasa, tetapi juga menentukan hak dan posisi sosial masing-masing kelompok. Sehingga sejak awal sudah ada unsur ketidakadilan. Setelah Indonesia merdeka, pola pikir seperti ini ternyata masih terbawa dalam kehidupan masyarakat. Ada kelompok yang tetap dianggap sebagai pendatang, meskipun sudah lama menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan dampaknya juga pernah terlihat dalam peristiwa kerusuhan 1998. Istilah ini sebenarnya merupakan hasil bentuk kekuasaan pada masa kolonial, sehingga tidak bersifat netral. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, istilah ini dilarang digunakan dalam administrasi pemerintahan. Yang kedua, masih relevankah istilah itu dipakai jika pribumi diartikan sebagai orang asli Indonesia? Jika masih, apa alasan, dan jika tidak, berikan juga pendapat Anda. Menurut saya, istilah pribumi sudah tidak lagi relevan digunakan untuk membedakan warga negara, karena yang lebih penting adalah menjaga persatuan dan menjunjung kesetaraan sebagai satu bangsa Indonesia. Jika pribumi dimaknai sebagai orang asli, sebenarnya cukup sulit untuk menentukan siapa yang benar-benar bisa disebut asli. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, dan sejak dahulu sudah terjadi perpindahan serta pencampuran penduduk. Artinya, tidak ada satu kelompok pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai yang paling asli secara mutlak. Sejak awal kemerdekaan, Soekarno juga menegaskan bahwa Indonesia didirikan untuk semua golongan, tanpa membedakan suku maupun ras, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nampak